bisa jauh. Karena waktu mungkin saya punya pertanyaan untuk ketiga-tiganya. Profil luar biasa. Profil saya cuma nanya aja, kira-kira ke depan bisa apa enggak tanah pusaka tinggi itu bisa diikat? Bagaimana? Menurut proyeksi atau saya. Kemudian Pak Abdul luar biasa, Pak Abdul ini mudah-mudahan teman-teman di Pekanbaru pada nanya kira kapan ini. Kesana lagi. Terima kasih. Mungkin pertanyaan saya juga ini untuk Buya. Buya saya singkat aja begini Buya, ini terkait dengan kolaborasi wakaf dan zakat. Dulu ketika masih di Basnas dulu, 8 tahun yang lalu, saya pernah berbicara tentang nisab wakaf emas, di mana emas akan terus naik, yang menyebabkan nisab emas itu dalam rupiah, nisab zakat dalam rupiah itu semakin tinggi, yang menyebabkan jumlah rezeki itu berkurang sesuai dengan pendapatan orang Indonesia, dan pada gilirannya layanan kepada para mustahik juga akan ada dampaknya. Waktu itu 8 tahun yang lalu, saya ingat sekali waktu masih di Basnas, saya waktu menanyakan tentang waktu itu emas masih 650.000, sehingga kalau zakat penghasilan itu pada saat itu sekitar 55 juta dibagi 12, maka 4 juta setengah rata-rata sudah bisa mengeluarkan zakat. Hari ini emas itu harganya 2.300.000. Saya nggak tahu Basnas plafonnya berapa. Ambil yang contoh 2 juta. Berarti kan sekarang pendapatan lebih kurang 140 juta atau 170 juta. Kalau kita bagikan dengan 12, maka hanya orang-orang yang berpendapatan 14 juta saja yang sudah mencapai nisab. Kayak itu bicara tentang waktu itu. Dan ini saya ingin menanyakan pendapat mereka. Waktu itu saya bilang, apakah bisa dana zakat itu dalam konteks yang sekarang ini kita menunda pendistribusiannya, kemudian dia dikolaborasikan dengan wakaf di tanah-tanah wakaf dengan dana zakat, kemudian hasil daripada pengelolaan itu sebagian untuk maquf alaihnya, sebagian untuk mustahiknya, sehingga dana zakat ini lebih sifatnya berkesinambungan atau tadi al-istidamah yang merupakan topik pada hari ini. Kira-kira sejauh mana ruang lingkup ijtihad tentang itu, melihat daripada terus terang saja ada satu daerah sekarang 5.000 ASN ya, mungkin tinggal 1.000 yang berzakat. Jika Basnas menentukan itu 2 juta, maka kira-kira bisa apa enggak dana zakat itu dikolaborasikan dengan tanah-tanah wakaf sehingga dari hasilnya bisa, sehingga dana zakat itu sifatnya istimewa. Jadi hasilnya yang akan kita itu ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Kolaborasi sudah dijalankan, tapi tidak akan selesai dengan Pemprov dengan MUI. Nah, dan kita akan komunikasi juga dengan Pak Mulus, tapi tidak akan tuntas hanya Pemprov dengan MUI. Mungkin yang perlu adalah 3 tungku sejarangan yang menjadi pilar bagaimana menggerakkan ke depan Sumatera Barat, itulah yang perlu harus berkolaborasi. Nah, namun untuk itu perlu hal-hal yang mendasar dibicarakan dahulu dalam skala kecil supaya ada kesamaan persepsi dalam masalah ini. Nah, termasuk tadi tentang kedudukan harta pusaka tinggi yang juga beliau tanya, bisa nggak diikrarkan wakaf ini? Di mazhab ulama di Sumatera Barat ini tentang harta pusaka tinggi itu asal muasalnya ada 2, tidak ada yang ketiganya. Nah, kecuali kalau dia baru. Kalau lama, kemungkinannya yang pertama adalah seperti konsep, jadi bukan Ihya'ul Mawad secara persis, tapi seperti konsep Ihya'ul Mawad di dalam Islam. Karena kita tahu bahwa sebagian dari harta pusaka itu, apalagi yang masuk kategori harta tunjuk namanya, yang dahulu mungkin hanya dibatas dengan mematahkan ranting, mungkin hanya dengan menunjuk sampai lurah sana, batas sana, itu sudah menjadi hak ulayat sebelum Islam hadir di ranah Minang. Saya rasa dimanapun
Islam tidak menemui ruang kosong. Kenapa? Karena sudah ada nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat yang mengatur tatanan masyarakat itu. Jadi bisa kita katakan seperti Ihyaul Mawat. Kenapa? Karena konsepnya adalah seperti tadi. Ini orang tua-tua dahulu yang mencancang, melatih, yang menurukun, yang berbagai macam. Mereka yang mengolah, kemudian yang membuka rimba atau hutan, mereka jadikan sebagai terata, kemudian terus jadi bernagari. Itu mereka bagi. Nah, cuma apakah begitu saja bisa dijadikan ikrar wakaf? Ini menjadi persoalan yang tidak sederhana. Kenapa? Karena di dalam perjalanannya harta pusaka itu nanti saling bersilang-silang satu sama lain. Di Minang ini dahulu orang mudah mengasihkan tanah. Bahkan orang mencari kutu saja, menggaruk punggung saja bisa dapat sawah. Nah, akhirnya bertukar-tukarlah. Tapi kepemilikan di dalam adat tidak sama dengan pemberian di dalam syara. Tidak persis hibah. Kenapa? Kalau kita letakkan dia bukan menjadi milik pribadi, yang bisa menghibah itu adalah orang yang memiliki kepemilikan pribadi. Kalau tidak, maka dia tidak duduk menjadi milik pribadi. Nah, dalam hal itu, sekarang ini belum ada usaha yang serius untuk menata kembali kedudukan pusaka tinggi itu. Yang ada malah tiba-tiba sertifikasi, itu yang kita heran. Membantu selama ini menatanya tidak mau, tiba-tiba program sertifikat saja yang diapakan. Nah, ini menjadi persoalan. Makanya MUI Sumatera Barat tidak setuju sertifikasi sampai sekarang. Kenapa? Selesaikan dulu masalah ini. Dudukkan dulu persoalannya. Jangan masuk begitu saja, nanti terjadi perkelahian antara orang. Kenapa? Karena bisa jadi terjadi pegang gadai yang juga telah dikeluarkan fatwanya, dinyatakan MUI haram, dan itu sudah menjadi pegangan masing-masing yang belum tentu dia yang jadi pemilik. Nah, karena itu kalau dia akan dijadikan ikrar wakaf kemudian, syarat utamanya dalam konteks seperti itu tentu adalah musyawarah, kesepakatan kaum. Minimal kalau dia telah ada ganggam untuk yang di Minangkabau diperuntukkan adalah satu paruh itu sepakat ini kita jadikan sebagai wakaf dzurri atau wakaf ahli. Kalau begitu prosesnya boleh. Nah, bagaimana dengan tanah pusaka tinggi yang asalnya iqta'an? Iqta'an itu adalah dipotongkan oleh penguasa di zaman itu. Ini terjadi di mana mungkin satu kaum disuruh pergi ke daerah sana. Raja yang berkuasa ketika itu mengatakan wilayah batas tadi itu, sungai itu sampai sana, bukit sampai ke situ, itu adalah hak kalian, hak kamu sekalian beranak pinak di situ. Nah, jadilah di harta pusaka dia. Yang seperti ini akhirnya mereka buat juga kesepakatan di dalam selingkah negara mereka. Jadi menjadikan dia sebagai wakaf dzurri perlu proses. Tapi apakah proses ini telah ditempuh? Saya kata belum ada yang menempuhnya. Tadi saya sudah senang mendengarkan, jadi ada penelitian, tapi ketika saya confirm sudah jalan tak program. Sampai sekarang masih dalam catatan. Nah, berarti ini implementasi belum. Nah, ini yang saya katakan ada biniyah tahtiyah. Tapi kalau wakaf itu tidak menyentuh tanah, saya rasa aman. Nah, kalau tadi kayak Prof bisa wakaf karena ini wakaf uang dan berbagai macam, ini sangat aman di Sumatera Barat ini. Sangat mudah dikembangkan. Tapi kalau sudah menyangkut tanah, ada link yang mesti harus diselesaikan bersama, dan saya rasa tidak selesai satu bakar antara MUI dengan Pak Gubernur, tetapi juga ada pihak milik mama yang lain yang harus juga ikut campur, ada kesadaran bersama untuk melihat bahwa masalah ini tidak bisa dibiarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini tentang harta zakat. Kita sebenarnya di dalam konsep syariat, kalau dari sisi mafhum, dari konsepnya jelas bahwa harta zakat bukan sesuatu yang haram untuk diproduktifkan, dan bukanlah sesuatu yang haram untuk ditunda pembagiannya. Saya rasa itu musallam, sesuatu yang tidak dipertikaikan. Kita tahu Umar bin Khattab punya himah, punya daerah larangan yang itu hanya diizinkan di sana mengembalakan ternak adalah al-masakin, orang miskin, dan amwal zakat dan harta zakat. Ini menunjukkan bahwa tidak serta-merta ketika zakat dipungut langsung didistribusi. Cuma ulama kan memberikan dawabit, memberikan kriteria kapan dia boleh ditahan untuk diproduktifkan, kapan dia harus segera. Makanya kata Umar bin Khattab, walaupun habis semuanya, kalau ini kebutuhan pokok mereka, biarlah mereka ambil semuanya. Artinya di sini kita harus memiliki data yang kuat untuk memberdayakan zakat. Berapa sebenarnya kebutuhan pokok minimum, berapa itu yang menjadi hajat masa, dan apa yang bisa
kita kembangkan di luar dari itu. Tidak mungkin kita mau produktifkan untuk kita jadikan klinik berbagai macam, ternyata di sebelahnya orang nggak makan. Itu tidak mungkin. Tetapi ketika kita bisa mengelola, memanage harta itu, ini kebutuhan pokok minimum sudah terpenuhi, harta tersebut masih tersisa dari hasil kolektivitas itu, apakah boleh untuk didistribusikan? Kita sudah mengatakan, menahan harta zakat apabila dilakukan oleh amil dengan kemaslahatan yang seperti tadi, apabila telah terpenuhi kebutuhan pokok, boleh dilakukan oleh amil. Tetapi muzaki tidak bisa. Kenapa? Karena kalau dia tidak keluarkan, tidak kepada mustahik dan tidak kepada amil, berarti dia menunda pembayaran zakat. Menundanya tidak dibenarkan. Menyegerakan malah diizinkan berdasarkan pertanyaan Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, bagaimana dengan terus dikolaborasikan dengan wakaf? Selama dia boleh didistribusikan dan hasilnya itu bisa saja dikolaborasikan. Tidak pun dengan wakaf, dengan apapun pilihan lain dalam Islam tidak ada masalah. Kenapa? Karena di situ sudah jelas ada peruntukan. Namun asnaf yang menjadi tujuan tadi perlu tetap diperhatikan. Jadi itu catatan-catatan dari ulama. Artinya kalau ada yang menganggap bahwa fikih yang membatasi produktivitas ini, pengembangan ini, saya mengatakan tidak benar. Fikih memberi ruang untuk itu. Fikih cuma mengawal ada hajat-hajat tertentu yang perlu menjadi perhatian utama bagi pengelolanya. Lebih dari itu, berinovasilah, berkreasilah. Kenapa? Karena kalau sudah sampai ke tingkat itu, maslahah menjadi prioritas utama di dalam pertimbangan pengelola. Allahu a'lam. Dengan ketentuan nisab itu sebenarnya ada tujuan. Tujuannya adalah untuk memilah antara mustahik dengan muzakki. Di dalam mustalah syar'i lain, pemilah itu kan antara al-faqr dengan al-ghina. Innama sadaqatu an zahri ghani. Ada satu yang belum ini saya menunggu lagi informasi dari berbagai pihak melalui Basnas. Beri saya data yang lebih akurat. Efek dari kenaikan emas terhadap kekayaan dan kefakiran tadi, artinya kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adanya kalanya kadang kenaikan emas pada waktu tertentu karena dia tidak bertahan lama, dia tidak terlalu berefek dan berdampak kepada dia beli, kepada kemampuan orang untuk memenuhi kebutuhannya. Sehingga dalam waktu yang berjalan, apalagi yang sering membicarakan ini kan zakat PNS, zakat profesi. Kalau zakat perdagangan tidak ada persoalan. Kenapa? Karena dia akan menghitung nisabnya di saat dia mengeluarkan, ketika haulnya tiba. Nah, zakat PNS ini pada prinsipnya kan iftiradi. Jadi perdebatan panjang di Sumatera Barat dahulu, ada yang mengatakan, apakah PNS itu sudah punya uang satu nisab? Kata seorang ulama, sudah. Negara berhutang 1 tahun ke dia. Nah, itu konsep awal. Ada yang mengatakan tidak. Itu hanya pengandaian saja. Kalau di tengah tahun nanti gajinya bermasalah dan dia sakit, harus bertanggung jawab mengembalikannya. Heboh perdebatan itu. Tapi ujungnya disepakati dengan catatan bahwa ketika nisab itu emas berubah, maka harus ada tarik bagaimana rata-rata ukuran yang bisa diambil karena dia berjalan setiap bulan. Nah, untuk menentukan ukuran rata-rata dalam kondisi sekarang ini, maka perlu parameter lain. Tidak cukup hanya dengan harga emas minggu ini 2 juta, minggu depan 2,5 juta, minggu berikutnya 1.500.000, bisa naik turun seperti itu. Bagaimana menetapkannya? Nah, parameter satunya adalah kemampuan orang memenuhi kebutuhan hidupnya, apakah berdampak besar tidak dengan berbagai macam kenaikan tersebut. Nah, hari ini MUI Sumatera Barat sedang menunggu data itu sebenarnya dari Basnas. Mudah-mudahan dengan itu kita coba analisa lagi, kita kaji sejauh mana ranah ijtihad yang bisa kita lakukan. Tapi yang jelas tentu kita tidak berani melanggar ketentuan syariah Allah.